Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Malang kelas 73A. Izinkan pada video kali ini saya akan menampilkan dan menyajikan aksi nyata modul 2.2 yaitu kompetensi sosial emosional. Tujuan pembelajaran khusus membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator yaitu pembelajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan serta merefleksikannya. Berikut ini adalah merupakan aksi nyata saya terkait implementasi pembelajaran sosial dan emosional yang terintegrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Skenario pembelajaran. Pak Dani adalah guru mata pelajaran matematika kelas 12 SMK. Pada pembelajaran kali ini, Pak Dani akan mengajarkan materi tentang turunan fungsi yang mengintegrasi kompetensi sosial emosional. Untuk menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness pada murid, Pak Dani melakukan beberapa kompetensi sosial emosional diantaranya kesadaran diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan manajemen diri. Berikut adalah aksi nyatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang biasanya memimpin doa di kelas ini? Reja, silakan Ja, pimpin doa ada. Persiapan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, terima kasih Reja. Pertama, sebelum kita masuk, saya absen dulu. Aminatul ada? Oke. Felisa? Rezaldi? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar apa, Dek? Ulangan ya? Iya, UPTS. Sebelum PTS kita belajar apa terakhir? Barisan aritmatika, kemudian? Deret aritmatika. Nah, hari ini kita akan belajar barisan geometri. Ada yang sudah tahu belum apa barisan geometri? Belum. Nah, sebelum kita masuk materi, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar barisan geometri. Apa sih tujuannya untuk belajar barisan geometri, Pak? Pertama, menganalisis masalah kontekstual yang menggunakan konsep barisan geometri. Apa maksudnya dari menganalisis masalah kontekstual, Pak? Masalah kontekstual itu maksudnya masalah kehidupan nyata, Rek. Jadi bukan hanya angka-angka, tapi masalahnya nanti masalah real atau masalah sehari-hari atau cerita gitu loh, Rek. Jelas ya? Kemudian menyelesaikan, setelah kalian bisa menganalisis, kalian menyelesaikan masalah tersebut. Gitu ya. Nah, manfaat dari materi belajar materi barisan geometri. Manfaatnya apa saja? Pertama, untuk memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Jadi dari materi ini, Rek, nanti akan kalian mengetahui bagaimana cara mengetahui keuntungan atau kerugian dari masalah sehari-hari. Kemudian bisa menghitung selisih dari kenaikan nominal tabungan. Dan terakhir, menghitung peningkatan pertumbuhan dan lain banyak yang lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya. Karena kenapa? Kalau materi ini langsung berkenaan dengan kehidupan nyata. Banyak dalam kehidupan sehari-hari yang butuh dengan materi ini. Begitu ya. Kemudian, langkah-langkah. Nanti hari ini kalian mau ngapain saja? Hari ini nanti kalian akan kami bagi atau saya bagi menjadi 4 kelompok deh.
Jadi per kelompok ada 5 siswa nanti. 5 orang. Pengelompokannya dari mana, Pak? Nanti ada game. Ya. Kedua, nanti setelah terbentuk kelompok, kalian akan saya buat berikan LKPD namanya, lembar kerja peserta didik, tugas yang harus kalian kerjakan atau selesaikan. Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan. Jadi setiap kelompok maju giliran nanti untuk presentasi tiap masalah di LKPD. Dan terakhir adalah mengerjakan soal evaluasi di akhir nanti. Jelas? Ada pertanyaan dari ini? Tidak ada. Oke, kalian masih ingat apa sih barisan aritmatik? Bagaimana polanya? Ada yang tahu tidak bagaimana polanya? Polanya. Urutannya bagaimana sih? 5, 11 terus? 5, 10 terus? Bagaimana polanya maksudnya itu? Selisihnya 5. Tapi kalau nanti di barisan geometri itu bukan selisih, tapi perkalian. Kalau itu kan kalau barisan aritmatik kan ditambah toh. Kalau barisan geometri itu dikali. Karena tadi kalian sudah saya pelajari belajar tentang barisan geometri, sekarang sebelum membentuk kelompok, untuk membentuk kelompok saya menggunakan metode Kahoot. Silakan siapkan HP-nya, dipercepat. Waktunya hanya 1 menit. Dipercepat, 8 detik. Lanjut, nomor 2. Deret aritmatika. Sudah? Nah, pemenangnya adalah Afril nomor 3, Fandi nomor 2, oke. Setelah ini, kita akan membuat kelompok hasil dari ini. Jadi kelompok yang paling tinggi akan berbentuk kelompok sendiri, yang tengah sendiri, yang di akhir sendiri. Jelas ya? Setelah ini langsung berbentuk kelompok. Kalau dari sini, kita kelompokkan, langsung buat kelompok ya. Pertama, ini. Rozi, Fandi, Afril, Feliza, Berdi, jadi satu kelompok di sana. Pindah. Samsul, Rizainul, Riza, Revalina, Akbar, jadi satu. Di sini. Oke. Yang lain sebelah sana. Setelah ini saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian kerjakan, berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Jelas? Silakan dikerjakan, saya kasih waktu selama 20 menit. Nomor 1 sampai nomor 3. Untuk kelompoknya Rofi, silakan diskusi sendiri. Untuk kelompok ini, nanti jika mengalami kebingungan, ini kelompok yang tengah tuh, 6 sampai 10 tuh. Jika mengalami kebingungan kelompoknya Samsul, silakan tanya sama kelompoknya Rofi. Jelas? Untuk yang kelompok sana, nanti kalau bingung saya nanti yang membantu. Jelas? Saya kasih waktu selama 1 sampai 3 ya. 15 menit. Mulai dari sekarang, silakan diskusi. Untuk materi video atau PDF nanti saya kirim ke Bu Endah wali kelas kalian biar dikirim ke grup kalian ya untuk belajar memecahkan masalah ini. Nanti di situ ada link video, ada link PDF.
Oke, nomor berapa ini, Rek? Nomor 3 itu? Sudah ketemu? 3 pangkat berapa? Nah, karena sudah ada yang selesai, maka kita sekarang presentasi, Rek, ya. Saya harap nanti ketika ada teman yang presentasi, jika tidak sama boleh tanya. Ataupun sama tapi kalian masih bingung, silahkan bertanya. Jelas? Sekarang nomor 1 dulu, siapa yang bersedia maju nomor 1? Rija, silakan, Ja. Beri aplaus dulu untuk Rija, Rek. Oke, silakan jelaskan, Rija. Perhatikan semuanya, Rek, ya. Aja. Terus. Rumus untuk mencari rasio yaitu F sama dengan suku kedua dibagi suku ke-1. Jadi suku kedua ditulis, suku pertama ditulis 4, lalu dibagi menjadi 1/2. Oke, lanjut. Lalu tentukan suku ke-9. Untuk cari suku, rumusnya UN sama dengan A kali F N Min 1. N min 1. Lalu yang ditanyakan ditulis yaitu 9. Lalu awalannya ada 4. Rasio 1/2 dari rumus sebelumnya. Lalu 9 dari yang ditanyakan lalu kurangi 1. 4 turun, setengah juga turun, 8 dari hasil 9 kurangi 1. Lalu 4 turun, ini dikali Pangkat pangkat 1 pangkat 8 begitu maksudnya. 1 pangkat 8 dikali. Sudah berapa hasilnya? Dikali jadi 1/256. Terus 1 di 4, 4-nya dikali 1 jadi 4/256, lalu dibagi 4 sama dengan 1/4. oke, bagus. Ada pertanyaan tidak, Rek? Gak ada yang ditanyakan? Sama semuanya? Ada beda? Mana yang beda? Dari kelompok 1 mana yang berbeda? Yang berbeda yang apa? Hasil yang mana yang berbeda? 128. Yang mana? 256 itu 128. Oh, kekali 1 lagi ya. Oke, nanti dirubah ya. Yang lain ada pertanyaan, Rek? Jelas ya? Oke, kalau jelas beri aplaus untuk Riza. Terima kasih. Kira-kira refleksi kita hari ini, Rek, apa yang menurut kalian bagus atau yang perlu dilakukan di minggu depan dari kegiatan kita hari ini? Apa itu? Oh, ke game saja, pakai Kahoot saja. Jadi latihan soalnya pakai Kahoot begitu, Rek? Yang lain nggak mau? Oke, pertama Kahoot, boleh kita lanjutkan minggu depan. Kedua, apalagi yang kira-kira kita lanjutkan minggu depan? Kelompokan lagi. Oke, jadi seneng tak kalian kelompokan gini, Rek? Oke, wes minggu depan kita coba untuk berkelompok lagi, begitu ya. Setelah ini kita akan mengadakan evaluasi, Rek. Jadi kalian sudah belajar, kemudian kelompok. Setelah ini kita akan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi Aditya Muzaki dari kelas 10 TKJ. Hari ini saya senang sekali karena pembelajaran hari ini melalui game Kahoot dan dapat berdiskusi dengan teman-teman satu kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian aksi nyata saya di modul 2.2 yaitu kompetensi sosial dan emosional. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.